Halo semuanya, nah kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan SOSNK bidang kebumian tahun 2024 untuk soal nomor 91 sampai 95. Nah, seperti apa soalnya? Mari kita langsung saja cek. Gobi mencatat bahwa telah mengamati full moon pada HJD 2460.188,1 dan membuat catatan bahwa pengamatan berikutnya akan dilakukan pada HJD 240373,1. Ini HJD itu heliocentric Julian date. Diketahui Indonesia menggunakan GMT plus 7, maka fase bulan yang diamati berikutnya adalah, nah kita cari dulu selisih harinya ya. Kita cari dulu selisih hari untuk mengetahui mencari fase bulan berikutnya. Kita cari dulu HJD selisihnya, HJD T min HJD 0 min HJD 0. Jadi selisih hari ini pengamatan berikutnya dikurang dengan selisih hari ini yang awal. Nah, dapat delta T-nya, habis dapat delta T, diapain? Kita tahu bahwa kita tahu bahwa satu siklus bulan adalah 29,5 hari. Nah, ini nanti kita bagi dengan satu siklus ini, kita dapat lihat berapa siklus sih 100 delta T ini dari hasil delta T. Kita mulai hitung ya delta T-nya di sini deh. Delta T sama dengan HJDT-nya ini ya, 2460.373 ini. 2460.373,1 dikurangin 24 246 246 ya, 246 0188,1 delta T-nya kalau kalian hitung dapat adalah 185 hari. Berarti selisih harinya selang waktunya 185 hari ini. Nah, setelah itu kita bagi dengan satu siklus bulan untuk melihat ada berapa siklus selama 185 hari ini. Ada berapa siklus gitu ya. Kita akan lanjut mencari siklusnya. Anggaplah di sini N-nya, siklusnya sebagai N, itu sama dengan delta T per 29,5. Nah, N-nya nanti delta T 185 per 29,5. Ini kalau kita hitung, coba saya hitungin bentar. Ini 185 per 29,5. Dapat itu 6,27. 6,27 siklus. Nah, berarti ada pengulangan 6 kali siklus ya. Nah, berarti ada 6 full moon. Karena kan dia siklusnya mulai dari full moon pengamatinya. Nih. Dia ngamatinnya dari full moon. Sehingga ada 6 kali full moon di sini. Sisanya berapa? Kita akan mencari sisanya. Karena kan 6 siklus dia satu kali pengulangan. Pengulangannya sampai mana? Sampai full moon. Berarti di sini ada 6 full moon dan lebihnya yang akan kita cari berarti ada sekitar 0,27 siklus lebihnya, 0,27 siklus. Ini ya, ini 0,27 siklus akan kita cari. Sekarang untuk mencari dia berapa hari, itu tinggal ini lagi, 0,27 ini. Nanti dikali dengan 29,5. Berapa hari nih? 29,5 sama dengan T aksen. Nanti dapat 0,27 kali 29,5. Ternyata dia 8 hari. Kalau kita bulatkan 8 hari ya. 8 hari sama dengan T aksen. Berarti dari full moon, 8 hari setelahnya apa fasenya? 8 hari setelah full moon. Karena kan tadi ada pengulangan 6 siklus kali full moon. Terus ada lebih sekitar 0,27 siklus. Jadi full moon lebih dikit. Nah, 0,27 siklus ini ternyata 8 hari. Karena kan satu siklus 29,5 kali 0,27 siklus dapat 8 hari. 8 hari untuk siklus lebihnya ya. Nah, kita tahu bahwa untuk satu siklus itu kan 29,5. Ini misalkan konfigurasinya. Misalkan di sini full moon, di sini quarter pertama, di sini ini new moon, ini quarter pertama, ini full moon, terus ini new moon. Ini adalah ini first quarter,
first quarter. Nah, ini last quarter gitu ya. Kenapa first di sini, last di sini? Ini last di sini karena dia new moon itu fasenya arahnya ke sini ya, arah fasenya ke sini. Nah, gitu. Berarti ini 29,5 hari ini melewati 4 siklus. Di sini ada tambahan lagi kayak waxing crescent sama waxing gibbous. Terus ada warning gibbous sama waxing crescent. Nah, itu nanti beda lagi ya. Coba kita bagi 4 dulu. Berarti dari sini ke sini nanti ini ya, dari new moon ke first quarter itu berarti dia 29,5 per 4. Tiap ganti siklus itu dia selangnya sekitaran 7 hari lah ya. 7 hari lebih. 7, berapa nih eksaknya? Coba saya hitung eksaknya. Bagi 4. 7,375 ya, 7 hari lah. Untuk dari ini satu siklus. Jadi dari new moon ke first quarter itu 7 hari selangnya, dari first quarter ke full moon 7 hari, dari full moon ke last quarter 7 hari. Nah, kita lihat nih, tadi kan dia 6 siklus full moon lebih dikit 0,27 ini. Nah, lebihnya kan dari full moon nih, dari full moon lebih dikit, berarti kan dia ke sini ya. Setelah itu, sini kan. Nah, dari full moon ke last quarter itu 7 hari. Sedangkan kita dapat 8 hari, beda sehari ya. Nah, kalau beda per harinya berapa? Ini dia bakalan beda kecil ya. Mungkin last quarternya agak sedikit ini ya. Belum masuk ke sabit, belum. Ya, belum masuk ke sabit. Karena kan dari sini, ini sabit misalkan di sini nih. Ini sabit. Nah, dari last quarter ke sabit itu ada beberapa hari. Nah, kalau kita hitung harinya, itu tinggal gini aja ya. Dari full moon ke new moon berarti 14. Nanti ke quarter berarti setengahnya. Nah, 7 bagi 2 aja. Ternyata 3,5 hari selang waktunya dari ini. Jadi full moonnya kelas quarter kan 7 hari. Kalau dari full moon ke sabit akhir atau warning crescent itu adalah harusnya ya 10,5 hari selang waktunya. Nah, mana jauhan 10,5 atau 8? Kan lebih deketan 8 ya. Sehingga bisa kita dekati bahwa untuk fasenya last quarter bukan warning crescent. Last quarter. Karena kalau dari full moon ke last quarter itu 7 hari. Tapi kalau full moon ke ini sabit akhir itu adalah 10,5. Nah, kan lebih dekat 7 ya. Lebih dekat ke 7 itu adalah yang 8. Bukan yang 10,5 kan. Makanya kita dekati last quarter dia. Kurang lebih. Dan juga kalau kita lihat di sini yang warning nggak ada ya. Yang warning crescent di sini nggak ada di opsi. Sehingga udah pasti salah yang warning sabit. Nah, berarti last quarter yang paling mendekati di sini 91-nya. Sekarang lanjut ke 92. Selama puncak gerhana bulan, bulan akan tampak berwarna merah atau oranye darah. Fenomena ini umumnya dikenal sebagai blood moon. Identifikasi semua hal berikut yang benar selama gerhana bulan total. Hampir semua cahaya nih, pernyataan satu, hampir semua cahaya yang menerangi bulan melewati atmosfer terlebih dahulu. Ya, karena kan ketutupan bumi, nama juga gerhana bulan kan. Nah, itu. Karena kan hampir semua cahaya menerangi bulan melewati atmosfer bumi terlebih dahulu. Ya, betul. Nah, terus dispersi optik melalui atmosfer bumi menyebabkan cahaya biru dibiaskan pada sudut yang lebih kecil dari cahaya merah. Ya, betul. Yang menyebabkannya tidak diterimanya cahaya biru dari bulan. Bukan nggak diterima ya. Kurang tepat bahasanya kalau bukan nggak diterima. Lebih tepatnya itu dihamburkan, bukan nggak diterima sehingga bulan tak terlihat. Ya, bulan masih terlihat warnanya merah. Kalau nggak terlihat kan nanti dia warnanya gelap gitu, hitam gitu kan. Nah, bukan nggak terlihat ya, ini sedikit benar, tapi kurang tepat. Yang benar itu cuma pernyataan ini. Dispersi optik melalui atmosfer bumi menyebabkan cahaya biru dibiaskan pada sudut yang lebih kecil dari cahaya merah. Nah, sampai sini benar. Tapi statement selanjutnya, pernyataan selanjutnya itu kurang tepat ya, salah. Yang menyebabkan tidak diterimanya cahaya biru dari bulan. Bukan nggak diterima, tetap dia masuk ke pengamat bumi dari cahaya biru dari bulan, tetap masuk ke pengamat di bumi. Cuman intensitinya lebih sedikit. Karena apa? Cahaya biru lebih banyak dihamburkan, dibiaskan ini. Nah, bukan nggak diterima ya, sehingga bulan tuh nggak nampak. Bukan. Berarti ini kurang tepat. Ya. Karena ada pernyataan yang tepat, sama ada yang salah, jadi kurang tepat.
Kalau 3, hamburan relik di atmosfer bumi mencegah cahaya biru mencapai pengamat dalam jumlah yang signifikan. Ya, ini benar. Sama sebenarnya kayak dispersi optik ini. Nih, dispersi optik sampai dia menyebabkan cahaya biru bias. Ini juga hamburan relik itu mencegah cahaya biru mencapai pengamat dalam jumlah yang signifikan. Jadi intensitinya kecil ya ketimbang cahaya merah, sehingga cahaya merah lebih diteruskan. Makanya namanya blood moon, kayak darah gitu. Warna merah. Karena cahaya birunya sedikit lah intensitinya yang nyampe ke pengamat. Itu dispersi optik sama hamburan relik. Itu sama dia, benar. Kalau yang 2 ini kurang tepat tadi. Terus yang 4, mayoritas cahaya biru diubah menjadi cahaya merah. Hah? Nggak bisa ya cahaya biru diubah menjadi cahaya merah? Nggak bisa, dia tetap menjadi cahaya biru. Gimana caranya dia menjadi cahaya merah? Kalau misalkan dia cuma bisa panjang gelombangnya berubah. Nggak bisa ya. Nah, gimana ceritanya cahaya biru bisa menjadi cahaya merah? Karena efek absorpsi ini. Nggak ya. 4 juga jelas salah, sehingga yang benar itu kalau saya lihat di sini 1. Ini karena gerhana bulan kan, ini tadi karena dia melewati bumi dulu ya kan. Nah, lewat bumi ini. Nanti dia bakal ini melewati atmosfer gitulah ya. Dispersi optik ini kurang tepat tadi, setengah benar lah ya. Setengah benar ini. Berarti ini ya karena setengah benar, salah juga sih karena kurang tepat. Terus ini tepat, ini salah. Sehingga yang benar kalau saya lihat 1 dan 3 ya. 1 dan 3 ada nggak? Oh, ada 1 dan 3. Nah, 1 dan 3. Sekarang kita lanjut ke nomor 93. Permukaan Mars secara aktif terbentuk pada saat ini karena A. Angin, B. Gravitasi, C. Sublimasi, S. Air di bawah permukaan, D. Permukaan musiman CO yang membeku, atau S ini harusnya ini ya, karbon dioksida, CO2. E. Semuanya benar. Nah, kalau kita tinjau angin, ya juga karena dia yang membuat material dan debu itu bisa ini ya, kayak erosi lah istilahnya. Kalau gravitasi iya juga karena dia yang membentuk Mars itu solid sebagai benda yang bulat gitu. Ini juga berpengaruh terhadap permukaan karena dia adanya gravitasi gitu. Makanya sistem yang setimbang itu kalau kalian lihat biasanya bentuknya bola. Kayak planet-planet kenapa bentuknya bola semua? Karena adanya gravitasi. Itu yang paling gampang bentuknya untuk mempertahankan kesetimbangannya. Terus sublimasi es air di bawah permukaan. Yap, sublimasi itu dari ini ya, dari padat ke gas langsung. Sehingga nanti kalau ada sublimasi, itu bakal ada rongga di bawah permukaan. Nah, ini juga berpengaruh nih sama permukaan kalau ada rongga ya. Terus permukaan musiman CO2 yang membeku. Nah, kalau dia membeku, otomatis kan permukaannya bakal beda. Kalau misalkan mencair lagi, bakal beda lagi. Nah, gitu ya. Sehingga ya semuanya benar di sini. Berarti semua faktor di sini berpengaruh ya. Nah, berpengaruh semuanya. E semuanya benar. Lanjut nomor 94. Secara umum atmosfer Mars tidak memiliki lapisan tempat terjadinya inversi temperatur seperti di atmosfer bumi ataupun di atmosfer Jupiter. Penyebabnya adalah karena massa Mars itu kecil. Makanya lapisannya bakalan tipis gitu ya. Karena ketika suatu masanya kecil, dia bakal terlalu lemah untuk mengikat gas-gas atau atom-atom yang berada di atas permukaan dari Mars itu, sehingga gampang lepas karena gravitasinya lemah. Selain itu juga karena faktor jarak. Jaraknya lumayan dekat dengan matahari ya. Nah itu, jadi karena massa Mars kecil, terus ada lagi nggak? Coba kita lihat. Bener ini massa Mars kecil. Coba kita lihat ada lagi nggak? Medan magnet Mars lebih kuat. Enggak ya, medan magnet Mars itu lebih kecil karena massanya kecil. Nah gitu. Terus tidak terdapat gas atom atau molekul yang dapat menyerap energi pada panjang gelombang pendek. Bentar. Ini molekul dari Mars kebanyakan CO2. Ya benar, CO2 nggak bisa menyerap energi pada panjang gelombang pendek ya, nggak bisa. Nah, kan rata-rata untuk radiasi matahari itu UV ya, nggak bisa dia. Nggak bisa diserap oleh atom gas-gas di CO2 yang ada di Mars. Ya nggak bisa. Makanya ini benar juga yang C. Kalau kita lihat ada dua pernyataan yang benar, A dan C. Tapi masa ada dua jawaban gitu ya kan? Sebenarnya bisa juga sih. Karena kalau kita lihat D sama E-nya nih, apa nih maksudnya? Pilihan A dan E benar. Maksudnya E ini apa? Misalkan saya jawab D, pilihan A dan E benar. Berarti A dan E benar. Berarti kalau ini E, pilihan B dan E benar. Berarti A, E, B benar. Paradoks ya, ini untuk pilihan D sama E-nya.
Ini kayaknya salah, keliru deh jawabannya. Keliru nih opsinya. Harusnya ini apa, kayak A dan B atau A dan C. Ini B dan A atau B dan C. Ini keliru nih kayaknya soalnya nih. Nah, pembuat soalnya keliru nih opsinya. Nah, harusnya mungkin ini C ya. Karena saya lihat di sini benar tadi tentang atom CO2, ini massa Marsnya kecil sehingga atmosfernya mudah lepas, makanya lapisannya tipis. Ini harusnya A dan C bukan? Ini A dan C sih harusnya. Harusnya keliru ya. Pembuat soalnya opsinya keliru nih. Ini C, ini juga harusnya C. Gitu ya. Harusnya. Berarti jawabannya kalau misalkan ini benar keliru, berarti D ya. Kalau misalkan ini bisa juga kita coret A sama C langsung gitu. Karena A dan C yang benar. Bebas mau pilih yang D atau C. Kalau saya sih bakal milih yang D karena kemungkinan besar ini soalnya keliru opsinya. Karena kan kalau misalkan kita pilih E juga B dan E benar, berarti A, B, A, C, E benar. Nah, sedangkan pilihan B dan E benar, paradoks gitu, nggak berhenti sampai sampai situ terus, lanjut terus. Nah, gitu ya. Sehingga A dan C yang benar. Nah, 5 nih terakhir. Look at the picture. Which of the following statement is incorrect regarding the map of the crustal magnetism of Mars? Jadi di mana untuk statement di bawah ini mana yang salah gitu ya mengenai magnetisasi di kerak Mars. Nah, itu ya. Ini juga ada gambar tentang ini Mars crustal magnetism. Nih, ada keterangannya. Sekarang kita coba cek yang mana pernyataan yang salah. Nah, coba kita mulai dari pernyataan A. The early Martian magnetic field was lower than the modern field. Ini jelas salah. Karena magnetic field, medan magnet Mars di awal pembentukan Mars itu justru lebih kuat ketimbang yang medan magnet sekarang. Nah, itu kenapa ini nanti bakal ada kaitannya dengan pernyataan selanjutnya ya. Ada kaitannya. Berarti ini salah nih. Di awal langsung salah nih, udah dapat statement yang incorrect gitu. Nah, salah. Berarti kalau misalkan emang mau lanjut langsung tembak A aja gitu ya kan, karena udah pasti salah. Nah, A jawabannya, tapi kita coba cek B, C, D, E. B. The measure magnetization cannot observe crystal magnetic field at shorter length scales. Nah, ini benar ya. Pengukuran magnetisasi itu nggak bisa diukur dengan fitur magnetic field yang besar pada panjang gelombang yang lebih kecil, nggak bisa. Ya, sehingga benar. Ini benar pernyataannya. Nah, the satellite data show that the older southern hemisphere crust record strong remnant magnetization. Benar ya? Satelit datanya menunjukkan bahwa untuk yang bagian selatan yang lebih tua ini itu ada magnetisasi yang lebih kuat. Apakah benar? Kita lihat nih, walaupun agak buram ya. Ini kan 90 derajat, ini latitude-nya. Karena kan dia di southern, kita lihat lintangnya. Untuk southern kan dia berarti selatan. Selatan tuh minus. Kita mulai lihat dari minus 30, minus 60, minus 90. Kita lihat perbedaannya nih di sini. Lihat nih. Nah, dengan yang utara di sini. Dengan yang utara. Dia lebih kuat kan? Lebih kuat banget nih magnetisasinya kalau kalian lihat. Yang magnetnya di keraknya nih. Nih, apalagi bagian sini nih. Nah, itu ya sehingga benar nih data dari satelitnya. Karena kan ini diambil dari data dengan ini latitude-nya, altitude-nya 400 km. Si satelit itu ada. C benar berarti dari data ya. Terus the large basins formed during the late heavy bombardment and volcanic province lack magnetic signature. Oke, untuk kerak yang terbentuk di bombardir besar yang di akhir dan aktivitas vulkaniknya nggak menunjukkan ada magnetik nih, nggak ada menunjukkan magnetic field ya, nggak ada menunjukkan tanda-tanda magnetisasi. Kenapa gitu? Ini kita lihat data aja ya. Ini kerak-keraknya kalau kalian lihat yang besar ini, nih cenderung nggak ada tanda-tanda magnetik di sini. Magnetization-nya nggak ada ya. Nah, itu kenapa? Nah, karena kan dia ketika dibombardir, ini ada kaitannya dengan yang A. Ketika dia dibilang untuk bombardir besar di akhir atau misalkan ada aktivitas vulkanik,
Nah, itu nanti dia kan bakal meningkat suhu di sekitarannya ya, di sekitaran tempat terjadinya bom itu atau tempat terjadinya aktivitas vulkanik itu bakal semakin yang namanya panas. Nah, karena panas, ketika suatu suhu keraknya bakal di atas yang namanya suhu Curie, ini ya, Curie. Nah, ketika di atas suhu Curie, tulisannya itu misalkan T-nya, sorry. Nah, T-nya itu lebih besar dari suhu Curie, ini saya nggak tahu baca gimana ya, Curie ini tulisannya. Nah, nanti dia bakal hilang magnetisasinya, hilang ya, menurun atau langsung lenyap gitu kalau misalkan emang bener-bener tinggi banget suhunya di atas suhu Curie. Nah, ini di atas suhu Curie dan pastinya karena vulkanik, aktivitas vulkanik itu panas banget ya, sama dibombardir juga nih, ada bom gitu, bom besar, sehingga pasti dia di atas suhu Curie untuk dikeraknya ini. Nah, ketika dia mendingin kembali, magnetization nggak terjadi lagi, nggak ada, udah lenyap. Makanya nanti ketika ada suatu seiring waktu itu kalau ada aktivitas vulkanik, suhunya meningkat, magnetisasinya makin menurun tuh di Mars. Makanya lambat laun magnetic field yang ada di Mars itu makin menurun seiring berjalannya waktu. Makanya ini salah. Harusnya early di awal itu makin kuat, lebih kuat ketimbang yang awal karena yang sekarang udah banyak terjadi aktivitas vulkanik dan ini lead heavy bombardment yang dibilang di pernyataan D ini. Nih ya. Tuh. Makanya ini juga benar. Nah, itu ya. Setelah itu, there is a dichotomy between Mars hemispheres based on the strength of the magnetic field. Ya, benar, ada perbedaan di sini. Kalau kita lihat dari ini ya, gambar ini ada perbedaan dari hemisfernya. Bagian selatan lebih kuat, terus bagian utara agak lemah. Ini berdasarkan kekuatannya ada perbedaan. Benar berarti yang E. Nah, di sini ada benar, sehingga benar ya A jawabannya karena yang diminta anggaplah kecuali yang incorrect, yang salah. Yang salah itu cuma pernyataan yang A aja. Nah, gitu ya untuk pembahasan OSNK Kebumian 2024 kali ini. Terima kasih banyak karena kalian sudah menonton. Nantikan pembahasan soal saya selanjutnya ya. Dadah.